merecord. This meeting is being recorded. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, Bapak Ibu. Alhamdulillah di siang hari ini kita sama-sama berkumpul di ruang virtual ini untuk melaksanakan kegiatan webinar Agak terputus, Pak. Mohon maaf ya karena sinyalnya mungkin ini. Oke, saya coba untuk upgrading. Oke, Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang materi yang akan disampaikan oleh Bu Irma. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita sama-sama untuk berdoa agar pembelajaran kita pada siang hari ini dapat bermanfaat dan juga menjadikan sebagai amal ibadah kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan kita memulai dari berdoa agar segala sesuatu yang kita laksanakan ini bernilai mendapatkan balasan. Oke Bapak Ibu, siang hari ini kita akan belajar tentang menjadi seorang Master of Ceremony atau berbicara di depan public speaking dengan lancar, ya. Dengan pemateri kita yaitu Ibu Irma Ramadhani, SE. Beliau adalah salah satu pembawa acara di radio dengan berbagai acara interaktif, kemudian juga seorang presenter dan juga direktur di PT BMW, kemudian merupakan salah satu associate trainer di Revolusi Mind Indonesia. Bapak Ibu semua, hari ini kita akan sama-sama belajar dan juga akan sama-sama mendengarkan beberapa informasi dan tips ataupun trik dari Bu Irma tentang bagaimana cara menjadi seorang public speaker yang baik ataupun yang bisa membuat suasana menjadi lebih menarik. Tanpa berlama-lama lagi, kita sama-sama dengarkan dan sama-sama saksikan penjelasan dari Bu Irma Ramadhani. Kepada Bu Irma Ramadhani, ruang dan waktu virtual kita persilakan. Baik, terima kasih. Tapi saya harus menyapa dulu, namanya harus lengkap ini Bapak. Ya, untuk Bapak kita yang sudah mengadakan moderator, biar saya bisa menyapa namanya lebih jelas lagi. Nama saya Lutfan, Bu Irma. Lutfan. Yeah. Soalnya Mas Lutfan orang baru ya. Oke, selamat datang Mas Lutfan ya di acara kita. Ya, selamat bergabung kita ya di sini ya. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, senang sekali bisa hadir ya bersama Anda semuanya. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Ya, saya bisa melihat Bapak Ibu di sini cerah banget, semangat banget ya, fresh malah. Apa sudah mandi lagi ini ya? Tadi pagi sudah mandi, terus ini mandi lagi. Pak Rahmat Watul saya lihat ini fresh banget gitu ya. Termasuk tadi ada Ibu Novita langsung hadir, langsung melihat ya di kamera. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau ada yang saya tidak menyapa namanya bukan berarti saya melupakan Bapak Ibu semua, karena tanpa ada Bapak Ibu di sini saya tidak ada apa-apanya gitu ya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya. Sekali lagi selamat siang, karena ini adalah di bulan suci Ramadan, maka kegiatan kita training atau juga webinar itu dilaksanakan pada pagi hari, siang, atau sore. Itu yang saya laksanakan khususnya ya, karena kalau malam hari kita ya untuk umat muslim, kita melakukan sholat tarawih ya. Selesai tarawih biasanya kita ngaji ya sampai malam selesai, dan kalau sampai itu nanti bisa ini kecapean. Nah, kenapa saya mengambil di jam-jam seperti ini? Paling tidak ya belum waktunya teman-teman untuk melaksanakan sholat tarawih kalau yang muslim ya, sekali lagi maaf, tapi kalau non muslim ya terima kasih juga untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di sini ya.
kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Karena ini bulan suci Ramadan, karena itu saya sampaikan soal jamnya, waktunya. Oke, teman-teman, di sini saya membawakan Master of Ceremony. Biasa memberikan training untuk para presenter TV, kemudian juga radio, termasuk ya ini untuk bapak-bapak kita atau ibu kita yang berada di perusahaan ya, semacam public speaking, Master of Ceremony, bagaimana kita bisa berbicara di depan umum, di depan orang banyak, biar bicaranya tuh enak gitu ya, dalam artian enak ya, asik, nggak gugup, terus kemudian bisa senyum gitu ya. Kita biasanya sering juga melihat orang tampil di itu tegang ya, padahal di otaknya tuh sudah penuh apa yang ingin disampaikan. Tinggi banget ya sudah ya. Tapi kenapa pada saat di atas panggung, Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya, itu langsung kakinya bergetar. Terus kemudian bibir ini mau bicara, nggak tahu mau bicara apa. Padahal sudah sebelum tampil di atas panggung atau di depan orang banyak, itu udah lancar bicaranya. Saat di atas panggung, itu nggak bisa bicara sama sekali. Kenapa? Nah itu dia ya. Kita bicara di sini mengenai Master of Ceremony, bicara depan publik itu asik ya. Saya Irma Ramadhani memberikan training untuk Bapak Ibu, dan ya di saat nanti selesai boleh bertanya ya, karena ini waktu kita 1 jam, dan kalau melaksanakan training biasa kalau untuk acara sampai bahkan 3 bulan saya melakukan training itu. Kalau dibilang waduh capek banget Bapak Ibu sekalian, yang memberikan training capek, yang menerima training juga lelah ya, tapi hasilnya tentu saja luar biasa karena berani, nggak gemetar lagi ya. Oke, saya langsung bagi saja Bapak Ibu ya untuk ini materinya. Jadi kita bisa lihat di sini materi yang saya berikan di hari ini. Oh ya, untuk yang nun jauh di sana, siapa tahu ada yang di Papua, halo apa kabar? Kalau di Papua berarti sudah jam 1.26 ya, kalau di Papua ya. Baik, saya bagi dulu Bapak Ibu ya. Share screen dulu. Sabar. Pak Yanjuna Medan ya. Semangat Pak. Lagi bercermin ya Pak? Enggak. Oke, sebentar ya, sabar ya. Saya bagikan biar enak kita bicaranya. Oke. Oh, ternyata ada yang dari Padang. Apa ada yang dari Papua ya? Oke, sabar ya Bapak Ibu. Oke, sudah nampak ya? Share screen saya? Sudah, baik. Terima kasih, saya sudah dibantu untuk dijawab. Irma Ramadhani, presentation begins, Master of Ceremony, MC, Bapak Ibu sekalian ya. Dan oke, ini terlalu kecil ya, saya besarkan dikit ya. Baik. Nah, untuk Bapak Ibu, jika kita tampil di atas panggung atau di depan umum, rasa bergetar itu wajar. Wajar banget. Loh, kok bisa wajar? Itu kan harusnya dihilangkan. Iya, tapi sesaat saja. Tapi kalau sampai kita terus-terusan, itu nggak wajar teman-teman ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ya harusnya paling tidak sudah bisa menguasai apa yang akan disampaikan. Bicara depan publik itu asik ya. Ini email saya, kemudian IG, Irma Ramadhani Trainer, kemudian FB boleh juga ya. Jadi kalau mau follow boleh, kalau mau lihat-lihat saja juga silahkan ya. Handphonenya ini. Jadi kalau mau komunikasi boleh ya Pak Dian Sofi ya, silahkan. Teman-teman yang lain juga ya, linknya ini. Oke, saya lanjut lagi. Iya, sama-sama Bapak. Be yourself. Kenapa saya selalu menghadirkan di saat saya training, entah itu leadership atau Master of Ceremony, General Affair, saya banyak memberikan training Bapak Ibu ya. Jadi kalau be yourself itu kita jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri dalam artian pasti Bapak tahu, karena di sini orangnya pinter ya. Kalau saya lihat penampilannya di sini banyak yang kerja, ya. Kalau lihat di kameranya ini banyak yang kerja. Ini insting saya, feeling saya ya. Melihat orangnya pada banyak bekerja. Nah, karena itu Bapak Ibu ya, jadi ini saya di level 4 BNSP Republik Indonesia, trainer di sana ya. Jadi kalau untuk BNSP secara sertifikasi dari kementerian, dari
negara sudah ada ya di level 4 saya, dan jadi ada trainer master of ceremony, kemudian public speaking, semuanya ada. Kalau Bapak Ibu mau bergabung silahkan. Kemudian juga trainer leadership, human resource, dan general affair, masih banyak Bapak Ibu. Tapi intinya adalah saat ini saya memberikan master of ceremony. Ini yang saya ikuti selama ini, belajar dan belajar. Untuk Bapak Ibu, kalau di sini sudah ahlinya, pakarnya MC, bisa saja begitu ya. Sudah jagonya, nggak apa-apa, kita merefresh. Saya pun demikian. Siapa tahu saja Pak Rahmat, Pak Dian, atau Ade ya, sebenarnya seorang trainer juga, tapi ingin merefresh ya. Sah-sah saja, bagus ya. Saya pun demikian Bapak Ibu. Jadi ini title saya yang saya dapatkan belajar dan belajar. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti panjang ya title-nya ya. Baik, ini profil saya, pengalaman kerja di kantor daerah telekomunikasi Balikpapan, kemudian PT Avan Indonesia, PT BR sebagai supervisor, PT Albank International Indonesia BII sebagai unit manager, kemudian J Komunikasi sebagai station manager dan manajer produksi. Terakhir di PT BMW sebagai direktur atau direksi. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya kelebihan ya, selain kita posisi kita yang bagus di kantor Bapak Ibu sekalian, tapi kita punya kelebihan sebagai seorang MC, lakukan itu Bapak Ibu, karena itu cuan kita untuk masuk di rekening yang lainnya ya. Jadi ini bukan ngelajari, tapi silahkan gitu ya. Coach Irma nggak takut diambil, nggak akan takut. Nah, salah satunya kalau kita mau jadi trainer adalah Certified Professional Life Coach Florida. Saya belajar di Florida USA ya, ini certified-nya, dan masih banyak Bapak Ibu. Kalau saya jawab semua saya sampaikan ini panjang waktunya. Sementara waktu kita nggak lama ya. Ini certified saya juga. Jadi saya nggak bacakan aja. Intinya Bapak Ibu sudah lihat di layar ya. Nah, jadi selalu belajar dan belajar. Saya banyak belajar Bapak Ibu biar merefresh. Kemudian prestasi saya trainer terbaik di STMI di bulan Juli kemarin. Kemudian tokoh komunikatif dari saya Magazine, dan pada saat saya dinas di Sulawesi Selatan nggak menyangka 5 besar wanita terpopuler tahun itu ya, 2004-2005, bukan sekarang. 2004-2005 ya. Saya harus garis bawahi nanti bilang, loh masa sih ada sekarang? Padahal enggak Bapak Ibu. Itu 2004-2005 ya, Kak Dian Sofi ya. Kemudian juga pengalaman MC ini dia Bapak Ibu ya, kalau kita senang MC banyak pengalaman. Baik. Kaget ya Bapak Ibu. Oke, profilnya ini, dan kenapa saya tampilkan profil ini adalah pada saat MC. Jadi saya sengaja langsung tampilkan soal pakaian yang fashion karena saya juga juri fashion. Jadi Bapak Ibu ya paling tidak bisa ada referensi. Saya tidak mengajari Bapak Ibu ya soal berpakaian, tetapi kalau kita menjadi seorang MC kita harus memperhatikan bagaimana penampilan kita. Nah, ini adalah pada saat MC ya. Jadi ini sudah kita belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi profil ini masuk ke bagian dari pelajaran kita siang hari ini. Untuk penampilan kita pada fashion kita ya, gaya kita di acara non formal kita boleh menggunakan ini untuk yang perempuannya. Tapi kalau bapak-bapak jangan pakai high heels kayak gini Pak. Nanti dibilang oh gitu ya. Oke, jadi ini kalau untuk yang perempuan ya silakan ini. Tapi bagaimana Coach Irma kalau yang berjilbab? Oh nggak masalah, silakan pakai high heels juga. Terus kemudian celananya di atas ini ya, celananya di atas tumit. Nah, itu jadi kelihatan jenjang gitu ya. Padahal si Irma ini imut, maksudnya kecil, jangan imut nanti dibilang GR banget. Irma ini nggak terlalu tinggi banget, tapi nggak juga pendek banget, nggak. Artinya sedang-sedang saja gitu ya. Nah, ini penampilan kita, ini kita menggunakan mic. Jadi penampilan seperti ini non formal. Nah, tapi Bapak Ibu kalau kita talk show ya, gunakan pakaian kita yang lebih ini lagi, lebih resmi lagi ya gitu ya. Nah ini dia, jadi baju lengan panjang, kemudian ini celana kain Bapak Ibu. Ya jadi kalau talk show, ini acaranya sukses di karir dan keluarga. Kenapa tidak? Inspirasi wanita pada saat itu membawakannya. Jadi pakaiannya Bapak Ibu perlu diperhatikan di acara talk show, kemudian ini festival gadget.
Jadi agak-agak non formal ya, di sini non formal. Nah, itu dia. Jadi berpakaian seperti ini Bapak Ibu ya, tidak perlu mahal untuk berpakaian. Sekali lagi saya garis bawahi, tidak perlu mahal, tapi bagaimana enak dipandang, nyaman kita gunakan. Biasa kita ada pakaian yang mahal, tapi pada saat kita tampil kita nggak nyaman Bapak Ibu. Jadi bukan harus mahal, tapi kalau mahal silahkan, monggo ya. Nah ini dia pakaiannya. Nah kalau ini adalah launching ya, ini bersama komisaris atau owner. Waktu itu saya berada dipanggil di Makassar ya, Sulawesi Selatan. Halo yang ada dari Makassar ya, apa kabar? Nah ini bersama owner ya, kemudian juga komisaris. Nah ini kita menggunakan baju batik Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita perhatikan penampilan kita pada saat kita tampil ya. Kemudian high heels tetap digunakan ya, untuk yang perempuan, yang bapak-bapak boleh pantopel. Jangan pakai sepatu olahraga ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini pakai baju batik. Dan cara berdirinya jangan bungkuk. Ya, itu dia. Oke, masih banyak soalnya, jadi saya langsung saja yang berikutnya. Ini adalah acara mobil ya, kendaraan di pantai Bapak Ibu. Jadi pakaian kita karena ini di atas panggung ya, kita pakai menggunakan jeans. Ini ada di pantai soalnya. Di sekitar pantai itu kita dikelilingi ya. Nah, pakai baju kaos boleh Bapak Ibu ya. Ini dia, kita pakai baju kaos, kemudian pakai jeans. Bolehlah kita pakai ikat pinggang. Entah di tempatnya Bapak namanya bahasanya pending kali ya. Yang jelas ikat pinggang, kemudian sepatu high heels juga. Loh, kok di pantai pakai high heels gitu ya pertanyaannya? Iya Bapak Ibu, karena kita ada di atas panggung dan kita adalah MC-nya gitu ya. Jadi boleh. Oke. Nah, ini kemudian pakaian juga. Nah, jadi untuk yang berjilbab menggunakan kalau kaos kakinya yang warna-warna kaki gitu ya. Jadi tidak kelihatan bahwa, jadi tidak kelihatan kakinya langsung untuk yang berjilbab. Tadi saya lihat ada yang berjilbab yang ikut acara ini, ya. Kemudian menggunakan ini pakaian juga tetap lengan panjang, lengan pendek boleh Bapak Ibu, tapi yang penting rapi ya. Oke, ini dia. Nah ini acara dengan pihak dari luar negeri, ya. Jadi sekaligus juga menjadi moderatornya di sini Bapak Ibu, kita pakaiannya resmi. Karena memang saat ini lagi di kantor, jadi meskipun jadi direksi Bapak Ibu, tapi tetap menjadi membawakan moderator karena tamunya dari luar negeri, dari Taiwan, Beijing, China ya. Jadi banyak di sini dan ini tamu-tamunya. Nah, kita jika kita menjadi seorang MC atau moderator, ini kita bicara ya di depan umum ya. Tetap Bapak Ibu, kita memperhatikan mereka. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ada yang mengatakan saya nggak bisa bahasa Inggris, ya paling tidak yang umumnya Bapak Ibu sekalian. Ladies and gentlemen, contohnya seperti itu. Kita tahu ucapan terima kasih, please sit down apa, itu kita tahu. Jangan sampai kita nggak tahu. No smoking, dilarang makan. Bener ya? Oke, bapaknya ketahuan no smoking, dilarang makan. Ya, dilarang merokok maksudnya ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini soal penampilan ya untuk pakaian. Boleh nanti bertanya. Oke, saya lanjut lagi. Ini untuk soal penampilan. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, ini pada saat ya dari kementerian kemudian pihak PLN ya. Jadi membawakan di sini acara ya. Jadi pakaiannya jas Bapak Ibu, jadi kita perhatikan ya acara dengan siapa. Nah, yang hadir di sini adalah dari Kementerian Republik Indonesia, ya, Ombudsman Republik Indonesia, kemudian pihak PLN, direksinya hadir ya di acara ini. Nah, jadi kita menggunakan jas, kemudian baju kita ya, ini pakai celana kain ya Bapak Ibu, jangan pakai jeans ya kalau kita tampil ya untuk acara seperti ini. Karena tamu-tamunya adalah kemudian dari wali kota, ya, tamu dari sana, jadi pakaian kita yang perlu kita perhatikan. Boleh untuk aksesorisnya kita tambah, kalau untuk yang perempuan anting-anting ya, tapi jangan berlebihan anting-antingnya. Baik, ini dia Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini dengan Bank Artagraha, dengan Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya pemateri kita terkendala
dengan sinyal. Jadi mohon untuk ditunggu sebentar. Saya sedang menghubungi pemateri. Baik, sudah tersambung ya Bapak Ibu? Oke, bisa dilanjutkan Bu Irma. Oh, alhamdulillah saya dibantu informasinya. Pak Taris Hasibuan, apa kabar? Baik Bu, alhamdulillah baik Bu. Luar biasa Bapak ya, pakai flyer MC. Saya berikan tepuk tangan dia. Bapak sampai sempatnya ya, sebenarnya kan sekali ya. Ya semangat Bu. 1 jam, tapi Bapak masih sempat. Luar biasa. Luar biasa Pak, saya kaget loh. Saya lihat warna hijau belakang ini. Ternyata bicara depan publik itu asyik, luar biasa. Flyer saya gimana? Hilang ya? Ya, khususnya share screen saya tertutup ya. Oke, saya ulang kembali Bapak Ibu sekalian. Hari ini bagi saya luar biasa karena Bapak Ibu di sini orang-orang yang luar biasa seperti Pak Taris, kemudian Bapak yang lainnya ya, orang-orang yang kerja ternyata, dan yang mahasiswa jangan berkecil hati ya untuk adik-adik kita ya, karena saya senang bisa ketemu Bapak Ibu sekalian di sini. Baik, ini dia, kita tidak bisa menahan orang lain untuk bicara tidak baik tentang diri kita. Fokuslah pada apa yang ingin dicapai dan berpikir positif. Ini yang biasa saya berikan ya di saat saya training, meeting dengan klien atau juga meeting dengan yang lainnya, termasuk MC Bapak Ibu, kasih training juga. Kenapa saya menggunakan ini? Saya buat sendiri. Bapak Ibu yang lainnya boleh ya pada saat MC memberikan kata-kata bijak boleh, kata bijak sendiri boleh, punya orang lain kita boleh ambil ya. Tapi jangan lupa menyebutkan namanya, misalnya dari Ibu Novita misalnya, atau seorang public figure boleh. Kita tidak bisa menahan orang lain untuk bicara tidak baik tentang diri kita, fokus pada apa yang ingin dicapai dan berpikir positif. Ini pengalaman selama tahun 97 sampai sekarang Bapak Ibu ya. Perjalanan karir atau juga kita MC atau juga kita bekerja, apapun itu Bapak Ibu, ya. Tidak semua orang suka sama kita. Yakin, itu tidak semua orang suka sama kita. Tapi jangan berkecil hati bahwa tidak juga semua orang yang benci sama kita gitu ya. Jadi tetap fokus pada apa yang ingin dicapai. Berpikir positif. Ini yang membuat kita nanti semangat, termasuk MC. Menjadi seorang MC, ya. Ada yang bilang, aduh nggak bagus sih ini, jelek banget MC-nya. Pelajaran kita Bapak Ibu untuk kemudian ya berikutnya kita bisa perbaiki ya, menjadi seorang MC atau menjadi seorang pembicara. MC-nya seperti itu ya. Ini sengaja saya hadirkan Bapak Ibu. Master of Ceremony, hal yang dibicarakan biasanya siapa itu MC, kemudian apa saja yang harus dimiliki untuk menjadi seorang MC, Master of Ceremony. Tugas pembawa acara apa sih gitu ya? Apa tujuan bicara di depan umum? Banyak Bapak Ibu. Kalau bicara 1 jam untuk MC itu tidak cukup Bapak Ibu, tapi paling tidak saya hadir di sini untuk memberikan ya beberapa ya untuk Bapak Ibu sekalian. Siapa itu MC? Saya harus menyampaikan secara kata MC itu pembawa acara. Wish bicara ya gitu. Pembantu acara, penguasa acara. Loh, sampai begitu penguasa acara? Iya. Di atas panggung itu adalah milik kita. Kita yang pimpin. Biarpun di depan adalah presiden, di depan adalah direksi, tapi kita yang memimpin di atas panggung. Jadi kita yang mengatur di atas. Nah, master adalah ahli seremoni acara. Master of ceremony. Itu dia. Orang yang memandu acara secara teratur mulai opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya Irma Ramadhani. Senang sekali bisa menyapa Anda di siang hari ini. Acara kita Master of Ceremony. Bicara depan publik itu asyik. Nah, contohnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kalau yang lainnya bagaimana Coach Ir? Acara lainnya boleh, tinggal kita ganti aja. Ingat, pada saat kita membawa acara, smile, senyum Bapak Ibu sekalian. Ada masalah dengan pacar, diputus, lupakan.
Ada masalah dengan istri, lupakan. Ada masalah dengan suami, lupakan. Nggak dikasih jatah belanja hari ini. Misalnya gitu ya. Tapi nggak mungkin lah ya, nggak dikasih jatah belanja ya. Nah, lupakan dulu Bapak Ibu sekalian. Karena kita berada di atas panggung, kita harus profesional. Apapun yang terjadi di belakang layar, lupakan dulu. Selesai kita MC, baru. Kalau kita mau sedih, mau nangis, silahkan nangis jika itu punya masalah. Tapi kalau sudah di atas panggung Bapak Ibu atau di depan umum kita berbicara, forget, lupakan semuanya itu. Ya, MC harus bisa menarik perhatian hadirin. Halo, selamat pagi atau selamat siang, selamat malam. Senyum. Ismail, smile. Pandai menguasai acara, mengendalikan keadaan dan tidak monoton Bapak Ibu. Itu dia, seorang Master of Ceremony. Apa saja yang harus dimiliki seorang MC Master of Ceremony? Ya, yang harus dimiliki seorang Master of Ceremony. Sengaja saya buat ini Bapak Ibu step by step ya. Step yang pertama, kemampuan manajemen. Loh, kemampuan manajemen seorang MC bukankah itu mengurusi untuk kantor manajemen loh. Bapak Ibu sekalian, manajemen itu bukan hanya di kantor saja, tapi seorang MC harus pintar memanage acara yang akan kita bawa. Seorang MC harus mampu memanage dan untuk membawakan acara ini, ya, jadi mengetahui acara apa, lokasinya, rundown acara, siapa saja yang datang. Nah, pertanyaannya adalah, ini kalau ada yang belum tahu ya, itu sebenarnya rundown acara itu apa gitu ya. Rundown acara Bapak Ibu adalah susunan acara. Ya, jadi sekali lagi kita biasa kalau MC atau di TV, radio itu bahasanya rundown acara. Secara umum dengan panitia biasanya juga dikatakan rundown acara. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum tahu ya, rundown acara susunan acara dari A sampai Z. 1 2 3 4 sampai 10 misalnya ya. Acaranya sampai 10. Itu dia namanya rundown acara. Nah, rundown acara Bapak Ibu sekalian itu panitia yang menyiapkan. Ya. Jadi pada saat panitia menyiapkan, baca baik-baik apa yang kurang isinya di dalam. Loh, bukankah seorang panitia atau panitia bagian menangani seksi acara dia sudah tahu semua? Betul Bapak Ibu. Tapi kita seorang MC harus membaca nama-nama siapa? Nama pejabat. Ya, kemudian ya, selain nama pejabat adalah dia jabatannya apa. Nah, jika itu tidak ada, kita harus menanyakannya ke bagian panitia, khususnya seksi acara. Kenapa? Jangan sampai kita pada saat mau berbicara ya Pak Ahmad ya, kita mau bicara terus kita nggak tahu namanya siapa. Tahu pejabatnya misalnya Direktur PT PLN bla 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 bla. Kita tahu PT PLN-nya tahu, tapi nama pejabatnya kita tidak tahu. Nah, ini yang harus kita ketahui. Seorang MC harus tahu nama pejabat, kemudian nama jabatannya apa. Di ini ya, di rundown ya, biasa kita sebut itu adalah cue card. Ya. Jadi itu adalah bahasanya cue card Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nama-nama itu harus kita tahu siapa, tulisannya atau title-nya. Biasanya Bapak ya ada, jadi bukan biasa, tapi ada yang ingin disebutkan title-nya. Maksudnya title-nya doktorandus atau doktor, insinyur, apa itu semuanya ingin disebutkan Bapak Ibu sekalian. Itu ada yang seperti itu, ya Pak Yudi ya. Nah, Pak Wahyudi ini habis ini ya terapi gitu ya. Kelihatan Pak Wahyudi. Oke, saya jadi senyum-senyum lihat Bapak-bapak Ibu di sini. Jadi Bapak sekalian, nah pada saat kita mau tampil di atas panggung tuh kita lihat dulu cue card-nya apa saja. Nah, susunan acaranya apa? Itu dia. Siapa saja yang datang? Nah, kita sudah tahu siapa saja yang datang dari susunan acara itu. Kalau belum, tanyakan ke bagian seksi acara. Jangan khawatir. Ada yang mengatakan bahwa MC-nya ini cerewet banget loh, nanya-nanya. Oh, itu justru bagus. Kalau kita bertanya dengan seksi acara, berarti kita bagus, berarti kita mengerti acara yang akan kita bawakan. Jadi jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu untuk bertanya ya, pada saat Bapak Ibu ingin MC. Oke, yang memiliki wawasan yang luas.
seorang MC, Bapak Ibu, jika kita tidak tahu ya salah satunya adalah ini yang masih dekat dengan kita ya, masa-masa COVID misalnya kayak gitu. Ya kita tahu misalnya 3M, mencuci tangan, ya, memakai masker, membersihkan apa semua. Kita tahu, paling tidak kita tahu itu Bapak Ibu sekalian. Yang terbaru atau juga di Mandalika acara apa, ya kita harus tahu Bapak Ibu. Tapi kalau untuk secara spesifik memang tidak bisa juga kita menguasai semuanya. Namun wawasan kita memang harus luas. Apa sih kejadian kemarin? Apa sih kejadian hari ini? Itu kita harus tahu. Karena pada saat kita di atas panggung, di saat kita blank, kita bisa membuka pikiran kita itu dengan wawasan kita. Itu dia ya. Nah, memiliki kemampuan dan mengetahui banyak hal. Terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi. Seperti itu ya, Pak Asep. Oke, kita lanjut lagi. Baik, dan ini dia yang saya hadirkan juga, percaya diri, confidence. Tapi jangan sampai overconfidence. Jika kita tampil di atas panggung dengan overconfidence, Bapak Ibu sekalian, nanti kita kebablasan ngomongnya, akhirnya tidak terkontrol. Dan ingat, jika itu acara formal, ya, acara formal biasanya ada direksi, ada bupati, ada wali kota, acara-acara formal biasanya begitu ya. Ada para manajer. Nah, jika kita overacting, akhirnya apa? Kita kebablasan ngomongnya dan hanya memanggil, bisa saja kita memanggil, "Hai, selamat siang Pak Wahyudi, silakan naik di atas panggung." Tapi tidak ada Pak-nya, langsung silakan Pak, silakan Wahyudi. Nah, karena kita overconfidence, kadang lupa kata-kata Bapak atau Ibu, itu kadang kita lupa. Nah, selamat siang, silakan Nurhana dari Banten. Kita nggak nyebut namanya Bu atau Pak apa di atas panggung. Kurang sopan Bapak Ibu sekalian, apalagi itu acara formal. Jangan lupa Bapak atau Ibu, ya. Selain percaya diri juga ya, kita bicara di sini adalah percaya diri, penampilan kita. Di atas panggung sangat mempengaruhi pakaian kita. Salah satunya adalah pakaiannya, bajunya kelonggaran. Usut punya usut, bajunya minjem. Nggak apa-apa Bapak Ibu, baju pinjem itu nggak apa-apa. Pertama kali saya tampil, waktu MC pertama kali itu di tahun 90-an, 97, itu MC-nya pinjem sama kakak. Kenapa? Karena belum pernah MC gitu loh, disuruh pakai jas. Ya tahu dong Bapak Ibu, kayak kita anak kuliahan untuk pakai jas itu, yang kita punya jas pada saat pembagian baru masuk ya, atau jas alma mater punya kakak kita. Nah, jas inilah yang kita gunakan. Nah, jadi penampilan kita perhatikan. Itu dia, percaya diri. Percaya diri akan membantu di atas panggung dan memudahkan berinteraksi dengan audiens. Jangan lupa smile, tapi jangan cengengesan ya. Tetap senyum, tapi senyumnya yang jangan berlebihan. Oke, kemampuan mengolah suara yang baik. A, I, U, E, O. Vokal, intonasi, dan artikulasi harus baik dan jelas. Ya. Kita latihan A, I, U, E, O-nya. A, I, U, E, O. O, katakan O jika O. Katakan A jika A. U, katakan U. Kenapa Irma Ramadhani bicara seperti itu? Ya, Bapak Ibu sekalian, di saat kita bisa memulai atau vokal kita A, I, U, E, O dengan benar, menyebut nama orang itu jadi jarang salah. Bahkan sama sekali tidak salah kalau kita biasa latihan vokal. Menyebut nama Asep Saipul Rohman, ya. Kalau kita tidak biasa A, I, U, E, O, latihan vokal, latihan suara kita bagaimana? Intonasi, artikulasi, menyebut nama Asep Saipul Rohman, kadangkala Asep Saipul. Padahal Saipul, ya, bukan Saipul.
Ya. Nah, itu teman-teman. Itu yang perlu kita perhatikan. Lulu Hidayati. Ya. Nama Lulu Hidayati harus pelafalannya jelas. Lulu pakai K. Lulu Hidayati. Ya. Nah, pelafalan-pelafalan itu Bapak Ibu menyebut nama orang sangat berpengaruh di atas kita panggung, ya, di atas panggung pada saat kita MC. Jabatannya pun juga hati-hati kita menyebut. Ahmad Junaidi, J bukan Z. Zunaidi. Padahal nama tamu kita, VVIP tamu kita namanya Ahmad Junaidi, J. Iya Ibu, saya Bu. Bapak ya. Nah, jadi kita menyebutnya itu harus huruf J Bapak, bukan Z. Nah, loh, itu gampang aja Irma gitu. No Bapak Ibu, di saat kita di atas panggung, kadangkala pelafalan kita menyebut nama orang tidak sejelas pada saat kita berada di bawah panggung. Di atas panggung sudah diliputi dengan gemetar, gugup, takut salah, ucapan itu jadi susah. Ya, Pak Saripudin Syarif ya. Oke. Saripudin Syarif, SY, bukan Sarif, Syarif. Nah, penyebutan nama-nama ini semua Bapak Ibu perlu kita perhatikan di atas panggung karena narasumber atau tamu ada yang protes, itu bukan nama saya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak mengalami hal yang seperti ini. Oh, Coach Irma mengalami itu? Enggak, bukan. Enggak mengalami, hanya mengingatkan kembali untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Saripudin, di depan bukan Y, S-A-R-I, Sari, Sari. Ya, jadi bukan pada saat Assalamualaikum, dengan hormat dipersilakan Bapak Syaripudin Sarif. Padahal Y-nya yang di depan, ya. Nah, penyebutan nama-nama itu Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Ini didengar hal yang sangat sepele. Hal-hal yang bilang, aduh nama gitu aja. Tapi Bapak Ibu berpengaruh apalagi di acara formal. Karena protokoler, bagian protokoler memperhatikan kita, mendengar kita, gaya kita, tingkah kita, bicara kita di atas panggung seorang ajudan wali kota atau bupati, gubernur itu melihat kita. Loh, emang Coach Irma pernah begitu? Ya, pengalaman para ajudan itu seperti itu Bapak Ibu. Dia memperhatikan kita, kemudian meminta cue card kita. Cue card itu tadi rundown acara ya. Meminta itu. Nah, dia semua memperhatikan kita. Jadi hati-hati menyebut nama. Oke ya. Kemudian masih vokal, intonasi dan artikulasi harus baik dan jelas. Pada saat kita mengucapkan, ada pertanyaan Coach Irma, saya bukan acara Islam, tapi saya acara di gereja. Saya nggak mengucapkan Assalamualaikum. Gimana? Ya boleh. Ingat Bapak Ibu sekalian, menggunakan bahasa Assalamualaikum, selamat siang, atau apapun itu, kita lihat kondisinya di mana. Kalau kita di gereja, di dalam gereja, terus tadi ada yang bertanya, Assalamualaikum, saya nggak menggunakan, ya nggak apa-apa. Kita lihat kondisi acaranya di mana. Ya. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali sudah hadir di Family Gathering kita kali ini. Acara yang luar biasa untuk perusahaan kita, PT Maju Terus. Saya Saripudin Syarif. Nah, Bapak Ibu bisa kayak gitu. Jadi mengolah bahasa, kata-kata, mainkan intonasi kita. Tapi Coach Irma, suara saya nggak sebagus itu, misalnya ya. Suara saya nggak berat, suara saya cempreng. Hai, Bapak Ibu sekalian, suara cempreng masih bisa kita atasi. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian yang punya suara cempreng, terus kemudian nggak ngebas, gampang. Yes, gayanya ngomong gampang. Gini, dipermudah dengan datangi bagian sound system, tim sound system. Permisi, nuwun ya. Saya minta tolong mikrofon saya, suaranya bassnya dinaikkan. Oke ya Bapak Ibu, jadi caranya begitu. Naikkan. Jadi minta, jadi jangan memerintah yang artinya bahwa seorang MC, kan saya seorang master of ceremony, saya bisa dong mengatur
boleh, tapi tata krama etika harus kita jaga Bapak Ibu meskipun mereka bagian sound system. Kita dibayar mahal, ya, jangan kita dibayar mahal kemudian kita seenaknya sama bagian tim sound system. Sampaikan Bapak Ibu ya, ini memang sih pulpen ya, tapi misalnya ini mikrofon ya. Bapak Ibu bisa ngomong sama bagian sound system, Mas, Mbak, tolong dong karena suara saya cempreng, tolong dibikin bass. Dibikin bass itu berat Bapak Ibu. Jadi dia atur potensionya itu kayak mixer gitu loh Bapak Ibu ya. Ya. Jadi diatur, dinaikkan sendiri. Coba Bu, biasanya gitu. Coba Mbak, suaranya cek 1 2, cek 1 2. Itu biasa dicoba. Tapi jika suara kita berat, turunkan bassnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian semua yang ada di sini, jangan khawatir karena suaranya kurang berat, boleh dinaikkan potensionya, ngebassnya, tapi yang cempreng, ya itu yang untuk cempreng bisa dinaikkan, tapi kalau suaranya yang ngebass, turunkan sedikit. Nah, ada permainan ya di bagian mikrofon. Oke, kita bicara mikrofon Bapak Ibu sekalian ya. Jika kita menggunakan mikrofon Bapak Ibu, kadangkala ada MC yang lupa. Dia sudah di atas panggung, pegang mikrofonnya 2 begini. Selamat pagi atau selamat siang, ya banyak lah. Jangan Bapak Ibu, gunakan 1 saja. Dan gunakan 1 saja, jangan mikrofonnya ditutup. Ada loh yang kayak gitu, tapi saya nggak boleh menyebut nama karena ini adalah menjaga etika ya. Nah, ini mikrofon kita ditutup, gimana bisa suara kita terdengar bagus, vokalnya ya. Jadi kasih turun sedikit boleh di tengah begini Bapak Ibu, boleh di bawah sedikit juga boleh ya. Intinya jangan ditutup seperti ini ya. Ini mikrofon nih, ini pulpen sih, tapi diandaikan mikrofon ya. Nah, begini boleh Bapak Ibu. Di bawahnya sedikit boleh begini. Ya. Tapi jangan begini atau jangan begini. Oke ya. Kita sering lupa kalau sudah di atas panggung, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum Bapak Ibu tampil di atas panggung, ya, belum dicoba, belum naik ya acaranya belum dimulai. Bapak Ibu coba seperti ini. Cek 1 1 2 3, cek. Cek. Jangan acara sudah mulai, baru Bapak naik di atas panggung atau Ibu, teman-teman, terus kemudian Bapak Ibu sekalian ini sudah tamu, sudah hadir semua, VVIP lagi sudah hadir. Bunyi tok 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 tok. Masih ingat Bapak Ibu mikrofon sering kita dengar? Tok 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 gitu. Nyaring. Puk puk puk. Ada yang kebablasan, mikrofonnya puk 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 puk. Nah, speaker ini kan sudah suaranya kan sudah ada semua ya. Jadi itu kedengaran di speaker nyaring. Puk 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 gitu. Bapak Ibu, seorang MC jangan begitu, hati-hati ya. Nah, itu dia. Jadi, kalau masih belum yakin bahwa suara kita terdengar, kita boleh begini saja Bapak Ibu, tenang saja. Ada terdengar telinga kita ya. Nih. Gini aja. Itu pasti sudah terdengar Bapak Ibu. Ya. Jadi etika kita di atas panggung seperti itu. Jangan lagi kita sampaikan cek 1 1 2 tes. Di atas panggung pada saat kita sudah harus membuka atau opening, kita harus sudah siap dengan senyum dulu sebelum kita lakukan bicara di atas panggung. Kita gini dulu, Bapak, tunduk sebentar saja, senyum, kita lihat dulu di depan sana, sudah pada ada semuanya kumpul gitu ya, kita lihat semua ya di atas panggung, kita baru senyum Bapak Ibu. Lalu kita buka acaranya. Loh, harus begitu ya? Iya, supaya kenapa? Bapak Ibu melepaskan rasa kaki yang gemetar. Ya. Senyum dulu. Dengan senyum membantu kita Bapak Ibu, ya. Baru kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang kami hormati, yang saya hormati gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa sudah terasa enak sudah. Karena nggak perlu lagi pakpok. Oke ya. Baik, kita lanjut lagi.
Kalau bicara MC Bapak Ibu memang tidak cukup waktu kita kalau 1 jam saja, tapi saya menyampaikan ini secara titik-titik fokusnya ya. Body language ya. Seorang MC harus memiliki sikap tubuh yang baik dan disesuaikan dengan kondisi acara. Bapak Ibu pada saat tampil di atas panggung atau bicara di depan orang banyak jangan bungkuk. Ya, mikrofon kita sudah gini tapi kita bungkuk atau kita berkacak pinggang. No, nggak boleh ya. Tangan kita yang biasa kita kacak pinggang ya, tolong dilepas dulu Bapak Ibu tangannya. Bukan tangannya dilepas, nggak ada gitu maksudnya. Jangan kacak pinggang gitu ya. Terus kita luruskan aja ke bawah gitu ya. Ini kalau secara offline saya maju pasti saya suruh maju. Salah satunya misalnya Pak Rahmat atau Bu Nurhana atau teman-teman yang lain, saya suruh maju. Tapi karena ini online ya, jadi kita lepaskan saja tangan. Saya laki-laki. Oh, Pak Nurhana. Oke, Pak Nurhana, baik ya. Jadi saya ganti. Nah, itu dia Bapak Ibu salah satu contoh ya. Itu Pak ya. Nah, jadi pada saat kita tampil, kita tanya bagian seksi acara. Ini Bapak atau Ibu? Nah, seperti tadi Pak Nurhana dari Banten bilang, saya Bapak, bukan Ibu. Nah, itu perlu kita, ya Pak. Pak Nur sudah diperbaiki. Halo. Halo Bapak. Siap. Iya Bapak. Jadi seperti itu. Di saat kita berada di atas panggung, kita berdiri dengan tegap begini, tapi jangan ini ya kaku ya. Biasa saja Bapak Ibu. Tapi jangan bungkuk juga. Loh badan saya bungkuk kok, bilang gitu. Kita gini, tegapkan. Baru senyum, baru kita bicara. Jadi body language kita, Bapak Ibu, ini ya. Jadi jangan begini ya. Maaf saya kasih kayak gini ya. Nah, itu dia. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kemudian bridging. Bridging adalah salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki MC agar acara menjadi tetap menarik dan tidak membosankan akibat terhenti, terdiam, terpaku antara satu segmen dengan segmen yang lainnya. Jadi seorang MC harus mampu membuat komentar yang menjadi jembatan antara satu segmen dengan yang lain. Ini yang gimana sih, Coach Irma? Ya, seperti ini Bapak Ibu. Pada saat ya kita sudah memberikan untuk panggilan sambutan ya. Sambutan kepada Bapak Nurhana selaku Direktur Maju Mundur. Ya, sudah sebut kayak gitu. Ya. Kemudian Bapak Nurhana memberikan sambutannya. Bla 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 bla, selesai. Kemudian Bapak kita turun, Pak Nurhana. Lah, kita diem aja, nggak ada ngomong lagi. Jangan Bapak Ibu. Nah, ini yang dimaksudkan antara segmen dengan segmen lainnya. Jadi, setelah sambutan untuk Direktur Utama PT Maju Terus, Bapak Nurhana, kemudian sambutan yang lainnya langsung Bapak Ibu bilang begini, baik Bapak Ibu kita lanjutkan sambutan yang berikutnya. Nah, langsung Bapak Ibu sebutkan siapa. Jadi jangan sampai terputus. Kalau sudah Bapak kita Direktur Utama kita sudah turun, lanjut lagi yang lainnya dengan Ibu Novita. Misalnya sambutannya dengan Ibu Novita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu yang namanya bridging. Oke, kita lanjut. Menjaga etika. Menjaga etika dan sopan santun, kepribadian dan tingkah laku akan melekat pada profesi kita sebagai seorang MC. Di saat kita belum di atas panggung, Bapak Ibu, ya, etika kita, bicara kita. Kemudian, ini saya hanya mengingatkan saja pada saat kita batuk, ya, ini bisa saja teman-teman sudah tahu banyak ya, tapi tetap saya merefresh mengingatkan kita seorang MC di saat kita batuk mikrofonnya jangan ada di sini, gitu ya, gitu ya batuknya. Ini batuk genit ya. Ini contoh misalnya contoh batuknya kayak gitu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian mikrofonnya kasih jauh, baru batuknya pun kita begini Bapak Ibu. Itu adalah etika kita, sopan santun kita. Ya, Pak Agustinus ya. Jadi pada saat kita batuk seperti itu. Oke ya. Jadi mikrofonnya jauhkan Pak. Pak Agus, tampil di atas panggung atau di saat meeting rapat gitu ya. Coba buka acara. Baru acaranya sama para direksi. Nah,
Itu dia. Kita harus hati-hati komunikasi ya. Jadi mikrofonnya nggak bunyi rame gitu. Itu dia ya, Bapak ya. Oke. Berikutnya, stepnya yang ke-8 itu evaluasi mandiri dan terus merefresh. Loh, kok ada evaluasi mandiri? Iya, Bapak Ibu. Setelah kita MC, kita harus melihat, merefresh diri kita bahwa apakah pada saat kita tadi tugas ya sebagai seorang Master of Ceremony adalah orang yang sudah good acaranya, sukses acaranya, ataukah kita menyebut nama orang, dia ternyata ibu, kita panggil bapak, ya. Nah, itu hati-hati, ya. Nurhana. Nah, kalau kita lihat orangnya sih oke, tapi kalau kita nggak lihat orangnya, kita panggilkan, itu berbahaya di saat kita MC, Bapak Ibu. Ya, oke, ini webinar kita, jadi seorang MC harus mengevaluasi diri, terutama kekurangan. Bapak Ibu nggak usah kita sampaikan kepada orang lain bahwa, tadi saya MC, kekurangan saya ini, nggak usah Bapak Ibu. Kita merefresh diri kita saja, evaluasi mandiri diri kita saja. Itu nanti boleh kok minta videonya sama bagian panitia ya Pak Wawan ya, seperti itu. Nah Pak Wawan kalau ada meeting terus disuruh bawa acara sama bagian ini kantor ya, di kantor direksi akan tampil, Pak Wawan sudah bergaya, sudah tahu dong cara menjadi seorang Master of Ceremony ya Pak Wawan ya. Oke, nah jadi berlatih dan terus berlatih depan cermin sehingga jika terjadi kesalahan cepat diperbaiki. Ada di depan cermin kita Bapak Ibu, kita latihan, dan latihan. Oke, saya tutup stop screen kita, dan untuk Anda semuanya Bapak Ibu sekalian ya, kita semuanya yang berada di sini, semoga saja apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya harapkan bermanfaat ya Bapak Ibu, apalagi di bulan suci Ramadan. Ini sangat luar biasa untuk Bapak Ibu meluangkan waktunya. Dan jika ingin komunikasi boleh, sekali lagi email boleh, Instagram saya ada, jika ingin follow silakan, atau di FB, dan handphone saya kalau WA Me langsung masuk di nomor ini, komunikasi boleh. Mbak, Coach Irma, saya dari ikut MC ini, saya mau bertanya boleh, semuanya boleh ya Bapak Ibu sekalian, komunikasi boleh, silaturahmi. Oke. Ibu Irma. Lagi, iya Bapak, Ibu ya. Ibu Irma, Ibu Jahara dari Inspektorat Provinsi, Ibu Irma. Inspektorat Provinsi di mana? Di Riau, Bu, Riau. Oh iya, Ibu Jahara, monggo silakan. Ya, ingin bertanya, Bu. Saya boleh wajahnya kelihatan, boleh? Nggak usah dulu lah, Bu. Seorang MC harus berani, Ibu, tampil di depan orang banyak. Lagi nggak ini, Pak, lagi di rumah, lagi pakaiannya lagi belum cantik. Tunjukkan Ibu, wajahnya. perempuan itu cantik loh, Bu. Pakai sarung, Bu ya. Silakan. Iya, pakai sarung. Iya, Bapak. Halo Ibu Irma. Ya. Boleh bertanya Ibu Irma? Ayo, Bu. Saya seorang pemeriksa internal, Bu. Auditor, Bu. Senang saya dengan auditor. Ya, jadi saya ingin bertanya dengan Bu Irma, bagaimana caranya kami berbicara dengan obrik kami gitu, Bu, supaya dia nggak melihat kami nggak takut, nggak apa, bagaimana gitu. Caranya kami itu gimana, Bu? Jangan egois begitu keluarnya, Bu. Karena kadang ada kesalahan dia sesuai dengan aturan, tentu nada kami sedikit agak keras gitu. Bagaimana caranya, Bu, lemah lembutnya, Bu, terhadap obrik itu, Bu? Oke. Ibu, sekali lagi kita hadapi dengan senyuman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita punya marah apa semuanya, lupakan dulu. Ya. Jadi kita senyum Bapak Ibu sekalian. Ya Ibu Jahara, apalagi suara kita seorang perempuan loh Ibu. Ya, kita seorang perempuan, kalau kita kasar ngomongnya itu sudah hilang manisnya jadinya ya, cantiknya jadi hilang. Ya, jadi inner beauty-nya yang keluar itu Ibu. Oh gitu. Sayang kita, apalagi saya sama auditor itu sampai jam 2 dini hari loh Bu ya. Ibu seorang auditor, karena saya direksi ya, jadi auditor tuh sampai jam 2 dini hari bersama auditor. Dia sudah capek, saya tahu. Tapi kenapa
dia bisa senyum sama kita. Nah, Ibu salah satunya sebagai seorang auditor adalah senyum dulu, Bu. Oh iya, iya Bu, Aha, terima senyum kasih. dulu. Karena kalau dengan senyum itu membantu kita untuk melihat mengaudit atau melihat orang yang di depan kita itu jadi enak. Kalau Ibu Iya. sudah mukanya terlipat 1000 gitu ya. Iya. Sudah terlipat 1000, orang jadi takut, mau bicara saja tidak jadi. Ya. Kalau dia ini bukan bulan puasa, dia mau kasih kue ke Ibu tidak jadi, takut gitu loh. Ya. Maksudnya kasih kue itu bukan ini ya, yang itu tuh yang ngasih, ya artinya sambil bekerja sambil makan dan minum di saat bukan bulan suci Ramadan loh ya. Tapi kalau bulan suci Ramadan dikasih kue gitu lagi puasa kan, waduh bahaya nih. Nah, Iya, Ibu. seperti itu Ibu ya. Jadi hadapi, kemudian intonasi suara kita dikecilin, Bu. Oh iya Bu, terima kasih. Sebelumnya kita tarik nafas dulu Ibu ya. Oh Jadi iya, iya. sebelum kita berbicara dengan orang, kita tarik nafas dulu, yakinkan Iya. bahwa saya bicara lemah lembut kepada orang yang di depan saya. Iya. Yakinkan dulu Bu, sugestinya gitu. Karena saya juga bawa acara ini ya untuk hipno ya. Jadi seperti itu. Yakinkan dulu diri kita kepada orang yang di depan bahwa di diri dulu ya. Saya bisa bicara lembut dengan orang yang di depan saya. Itu Ibu. Kalau Iya, sudah seperti itu, harus yakin dulu. Karena kalau enggak, Ibu sebagai seorang auditor, orang jadi takut ngelihat Ibu aja yang tadi manis, jadi itu jadi serem kayak singa gitu, bagaikan singa gitu kan. Ya artinya gitu loh Ibu ya. Bagaikan, Ibu bukan singa loh ya, bagaikan gitu ya. Tapi Ibu macan, manis dan cantik ya Ibu Jahara ya. Iya Bu. Ini Bu. Nah, seperti itu ya. Oke Ibu ya, seperti itu. Iya. Boleh nanti komunikasi dengan saya, ada WA saya kalau ingin bertanya. Oh ya, saya ada kelas nanti di tanggal berapa ya itu ya. Nanti ada informasinya kalau mau ikut kelas. Itu panjang banget memang kelas selama 2 hari untuk training MC, Master of Ceremony, dan itu ngebahas banyak banget sampai di dalam-dalamnya. Kalau ini waktu 1 jam saja dan ini kita berbagi ya. Jadi hanya sampai 1 jam saja. Tapi kalau untuk nanti di kelas saya itu ada selama 2 hari bahkan Ibu boleh ikut kalau Ibu mau. Itu selama 2 hari itu kita mengupas dalam banget sampai akar-akarnya, kita ngebahasnya seperti itu Ibu Jahara. Ya. Iya. Gini Bu Bu. Jahara? Iya Bu. Oke. Bu Irma, menghadap dia itu Bu, dia ini sudah tahu dia kesalahannya, tetapi dia masih mengaku tidak tahu atau mengaku tidak bagaimana gitu Bu. Jadi kan kita seolah-olah jadi kesal melihatnya gitu. Oke Bu. Jadi Ya. karena saya juga di bagian auditor, bagian ini ya untuk para direksi. Jadi caranya Ibu berikan buktinya, bukti di atas kertas ya. Jadi itu nanti temuan, bahasa orang auditor adalah temuan Ibu. Pastikan betul ya, temuan. Jadi temuan itu Ibu kasih lihat. Nanti temuan itu bukan berarti dia korupsi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, ini agak sedikit ya. Temuan itu bukan berarti korupsi, ya, bukan berarti korupsi. Siapa tahu saja suratnya masih belum lengkap, belum diberikan, ya. Jadi caranya Ibu kasihkan bukti temuan itu ini sambil Ibu senyum. Tolong dilengkapi lagi. Caranya seperti itu Ibu. Oke ya. Terima kasih ya. Makasih Bu Irma. Terima kasih. Oke, banyak sekali ini naik pesawat udara ke negeri Cina. Tidak lupa membeli berlian. Sekali lagi Bapak Ibu, salam kenal. Saya Yan Juna. Dulu di Bali, sekarang domisili di Kota Medan. Terima kasih buat Coach Irma. Info tentang saya bisa di-searching lewat Google. Oh iya, baik, terima kasih. Maaf izin bertanya, apakah ada link absennya? Oke, tadi ini sudah masuk di sini semua ya, kalau untuk absen. Baik Bapak Ibu, 2 menit lagi saya ternyata waktu saya diingatkan ya. Jadi kalau untuk ikut di kelas saya selama 2 hari ada, itu panjang banget kita ngebahasnya secara dalam lagi ya, karena ini waktunya hanya 1 jam saja. Ibu Dia apa kabar? Ibu Dia Vinianti. Terima kasih juga ya untuk teman-teman semua. Kak Yan Juna, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Baik, Bu. Bapak, Pak Agustina, Mbak Isti, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati, Mbak Novita Ramdiani. Terima kasih juga untuk Anda Ada semuanya. semua sempurna Kalau Ibu. ada yang Sempurna. Terima kasih, Bu. semuanya, Atas sering-seringnya, Bu. bukan berarti saya tidak sayang Bapak Ibu sekalian ya. Oke, Bapak Ibu. Udah selesai nih. Salam dari Banten.
Waduh, Mas Iwan. dikit banget. Luar biasa. Terima kasih Ibu Mas Iwan ilmunya. kalau mau ikut nanti di acara nanti ada di grup disampaikan kalau mau ikut selama 2 hari ya. Oh iya. Aha, jadi Itu kita Zoom kupas lagi, tuntas Bu. di sana dan Pak Hasibuan boleh Pak Tarik Hasibuan boleh ikut di sana ngebahas banyak teman-teman yang lainnya boleh juga ya. Ada yang bilang Iya, nggak iya. berasa ya acaranya. Karena mungkin si Irmanya cerimis Bapak Ibu banget. jangan dulu ada yang live ya. Kita lakukan foto bersama dulu Bapak Ibu sebagai Oke. bukti. Baik, ya jadi Bapak Ibu dibuka dulu karena ini Mas Gita sudah mau memberikan foto Mas Lutfan ya kenang-kenangan kita untuk hari ini. Baik, Mas Lutfan monggo silakan. Baik, terima kasih kepada Bu Irma yang sudah memberikan materi tentang menjadi seorang MC atau menjadi berbicara depan publik itu asyik ya. Sangat luar biasa Bapak Ibu ya materi yang disampaikan oleh Bu Irma. Ya karena memang ya untuk menjadi seorang public speaker itu ya harus seperti itu. Kalau apalagi kita berbicara di jam-jam rawan seperti ini ya Bu Irma. Ini tantangannya sangat luar biasa. Sangat banyak sekali tantangannya ini. Aduh. Salah satunya Kalau kan penyampaiannya tidak betul, kalau penyampaiannya tidak sesuai atau tidak bisa menarik ini ya akan membuat sangat boring ya kita semua. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri daripada sesi kali ini, Bapak Ibu semuanya mohon untuk Oke, jangan aktifkan lupa kamera. simpan. Ya, ini ada kurang lebih nyalakan kameranya masing-masing. Kurang lebih ada 18 kali sesi nih ya. Jadi Wow, 18. lumayan banyak Bapak Ibu untuk Oke, melakukan siap. ini. Iya, ada ini sudah mulai berkurang Bu Irma. Tadinya Oke, sudah mulai, sampai Izin live. Ya. Di foto dulu, Pak. Oke, sudah Pak Rufan? Pak Rufan? Kalipannya nge-lag ya. halo. Oke. Ya, Pak Rufan, silakan. Suara saya Ya. sudah Oke. terdengar suara saya? Oke, Oke. langsung Pak Rufan Pak. ambil Sudah, gambar. Kita mulai saja ya. 1, 2, 3 untuk halaman pertama, tahan posisinya. Oke, kita mulai di halaman kedua. Oke. Ya, ditahan saja Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Oke, sebentar. Masih banyak ini, mohon maaf karena Luar biasa, banyak sekali semuanya halamannya. banyak banget. Iya, lumayan banyak ini Bu. Jadi saya juga agak kesulitan untuk melakukan sesi fotonya. Ayo, semangat Pak. Iya. Karena banyak yang keluar-keluar jadi halamannya juga berubah-berubah. Foto. Ada kerjaan. Oke. Menahan senyum, menahan lapar, menahan haus. Betul. sambil belajar menahan segalanya Bapak Ibu ya. Saya juga ini agak kesulitan untuk melakukan pemotretannya ini. Karena lumayan banyak juga Bu, Bapak Ibu halamannya ini. Ada 16 halaman sekarang. Tadi sudah 18, sekarang berkurang lagi. Karena halamannya ini berubah-ubah. Jadi saya agak kesulitan Bapak Ibu. Oke. Coba ke halaman belakang, Pak. Betul. Langsung saja ke halaman belakang lebih mudah kayaknya. Oke, langsung. Pak Fatul luar biasa, selamat ya. Semangat. Ada yang menggunakan Oke, Oppo dua A1 lagi ya. tidak.
terasa. Oke. Ya. Satu lagi. Oke, alhamdulillah Alhamdulillah. terakhir sudah masuk ke terakhir. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah melakukan kegiatan sesi Baik. foto bersama yang cukup Kasih lumayan Firman, menguras makasih. tenaga Bapak Ibu ya. Makasih, yes. Oke, Terima terima kasih kasih banyak, Bapak Ibu Pak atas Firman, segala atas informasi. sharing-sharingnya. Ditunggu di Ya, Mandalika juga mudah-mudahan dapat semuanya ini. bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.